Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi terbaik seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, pada konten kali ini kita akan berbicara tentang budidaya tanaman asolla di kolam terpal. Ya, sahabat YouTube, salah satu jenis wadah yang paling banyak digunakan oleh pembudidaya tanaman asolla untuk mengembangkan jenis tanaman ini itu adalah kolam terpal. Ya, ada beberapa kelebihannya, diantaranya itu adalah bahwa tidak butuh biaya yang mahal untuk membuat kolam terpal. Berbeda tentunya apabila kita bandingkan dengan kolam yang terbuat dari beton ya, tentunya biaya pembuatannya jauh lebih mahal. Ya, jadi solusi agar proses pembudidayaan tanaman asolla yang kita lakukan tidak memakan biaya yang terlalu mahal, kita bisa memilih kolam terpal. Kolam terpal sebagai wadah atau media budidayanya. Ya, kolam terpal ini sendiri bisa kita lakukan dengan memanfaatkan lahan yang tidak luas sekalipun, yaitu bisa kita menggunakan kolam terpal sebagai media budidaya tanaman asolla. Tentu kita juga harus memperhatikan proses pemeliharaan daripada tanaman asolla pada kolam terpal. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tentunya adalah hal yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah posisi daripada kolam terpal itu sendiri. Itu harus kita perhatikan. Ya, hal ini tentunya berkaitan dengan pancaran sinar matahari. Ya, jadi tanaman asolla atau kolam asolla dari kolam terpal ini harus mendapatkan cahaya matahari yang cukup ya. Minimalnya itu mendapatkan sinar matahari dalam sehari itu minimalnya 6 jam ya. Tanaman ini mendapatkan cahaya matahari tentunya untuk menunjang pertumbuhan daripada tanaman asolla, untuk menjamin pertumbuhan tanaman asolla secara maksimal. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa sinar matahari merupakan faktor yang berpengaruh dalam aktivitas fotosintesis daripada tanaman hijau, tidak terkecuali tanaman asolla. Ya, dan selanjutnya hal yang harus kita lakukan atau kita perhatikan dalam pembudidayaan tanaman asolla di kolam terpal itu adalah proses pemeliharaan ya. Pemeliharaannya tetap harus kita perhatikan, terutama dalam hal pemberian pupuk. Pemberian pupuk sebagai faktor utama yang menunjang pertumbuhan tanaman asolla. Ya, jadi bukan cuma cahaya matahari, tapi kita harus melakukan proses pemupukan. Itu paling baik kalau kita melakukan proses pemupukan setiap minggu ya. Setiap minggu, sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk merupakan sumber unsur hara yang tentunya kita harapkan untuk mendukung tumbuh kembang daripada tanaman asolla ini. Ya, di samping melakukan proses pemupukan, kita juga harus melakukan pengadukan media budidaya tanaman asolla. Ya, kita harus mengaduk setiap hari ya kalau bisa, dengan melakukan pemupukan tiap minggu. Dengan melakukan pemupukan setiap minggu dan melakukan pengadukan media budidaya setiap hari, itu dapat mendukung tanaman asolla yang bisa tumbuh 30% per hari. Ya, tentunya dalam melakukan pengadukan kita harus hati-hati ya, karena kolam terpal tentunya lebih rawan apabila kita bandingkan dengan kolam beton misalnya ataupun kolam tanah. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan proses pengadukan. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran pada terpal yang menjadi wadah atau media budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi
Seperti itu pembudidayaan tanaman asolla di kolam terpal. Itu kita harus memperhatikan, beberapa hal ya, terutama dalam hal pemeliharaan dengan mempertimbangkan bahwa kolam terpal merupakan kolam yang sedikit agak rawan ya kebocoran. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan proses pemeliharaan tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi yang sempat kita share pada kesempatan kali ini tentang pembudidayaan tanaman asolla di kolam terpal. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.